Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirta Pratama Atiyatna, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan kelas A Indralaya, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dina Nafri Maharani, selaku perwakilan dari kelompok 10 yang bertugas sebagai moderator untuk kelompok 9. Materi yang akan dibahas oleh kelompok 9 pada hari ini yaitu tentang modal manusia, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim dari kelompok 9 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu anggota pertama ada Azel Irba Aristia, anggota kedua ada Dian Ayu Lestari, anggota ketiga ada Gina Durotul Hikmah Afrizal, anggota keempat ada Hapsari Nabila, dan anggota terakhir ada Miko Nurfadola. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Azel Irba Aristia. Kepada saudari Azel, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi pertama saya akan membahas mengenai arti penting pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan mendasar. Pendidikan dan kesehatan masing-masing juga memiliki arti yang penting. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan berharga. Pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kepastian bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan. Kesehatan adalah prasyarat bagi peningkat produktivitas dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input bagi fungsi produksi agregat. Tujuannya sangat fundamental dalam kaitannya dengan gagasan yang lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai magnet pembangunan yang sesungguhnya. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan bagi pembangunan. Modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan. Sebagian karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Selain sisi, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyak program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang sering dipelajari di sekolah, meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi, terlebih lagi kemampuan dasar membaca dan berhitung. Pendidikan juga diperlukan bagi pembentukan dan pelatihan petugas kesehatan. Terakhir, peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup. Setengah abad terakhir, kita telah menyaksikan kemajuan modal manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat kesehatan dan pendidikan telah meningkat baik di negara maju dan negara berkembang, tetapi kemajuan itu berlangsung lebih cepat di negara-negara berkembang dalam hampir semua ukuran pencapaiannya. Mengapa peningkatan pendapatan saja tidak cukup? Yang pertama ialah hasil outcome pendidikan memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai contoh merupakan hasil ekonomi di mana kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan tidak perlu banyak dilakukan oleh Kementerian Kesehatan jika proses pendidikan telah berhasil membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesehatan. Dapat langsung maupun tidak langsung juga berlaku terhadap sektor-sektor pembangunan yang lainnya, termasuk sektor yang selama ini dinilai paling penting, yakni sektor ekonomi. Pembangunan sektor pendidikan dan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Peningkatan produktivitas mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat mempunyai korelasi yang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan
pendidikan masyarakat akan makin tinggi pula peran serta masyarakat, termasuk wanitanya. Dengan demikian, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi produktivitas masyarakat. Kedua, hasil pembangunan sektor pendidikan yang diharapkan adalah dari perubahan sikap mental masyarakat. Katakanlah misalnya dalam bidang kesehatan. Pendidikan yang baik pada hakikatnya akan mengubah sikap mental atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, biasanya termasuk tentang bahaya narkoba dan bahkan bahaya HIV dan AIDS. Dengan pendapatan yang tinggi, maka warga pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. Elastisitas pendapatan mengenai permintaan akan kalori dari perubahan presentasi pendapatan keluarga di kalangan orang-orang berpendapatan rendah berada dalam kisaran hampir 0 sampai dengan sekitar 0,5. Perbedaan persentase yang kurang proporsional ini terjadi karena dua faktor. Pendapatan digunakan untuk barang selain makanan, dan bagian dari peningkatan pengeluaran makanan itu digunakan untuk meningkatkan ragam jenis makanan tidak selalu menambah konsumsi kalori. Pendidikan formal secara langsung memberikan pengetahuan dasar mengenai kesehatan bagi calon ibu. Para pejabat pemerintah negara-negara berkembang diharapkan dapat memperoleh pengetahuan berharga dari banyak studi yang menunjukkan hubungan yang saling terkait di antara kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dan merancang strategi terpadu. Materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada Kak Hafsari Nabila. Baiklah, terima kasih kepada Azel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan melalui pendekatan modal manusia. Sebelumnya, investasi di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan indikator yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara. Nah, segi kesehatan dikonsepkan pada keadaan di mana seorang memiliki kondisi mental, fisik, dan sosial yang baik, dan sisi pendidikan dikonsepkan pada tingkat pendidikan seseorang dan kualitas sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Nah, mengenai teori modal manusia, apa sih yang dibahas di teori ini? Jadi, teori modal manusia pada dasarnya membahas tentang proses merumuskan bentuk-bentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, di mana manusia diakui sebagai salah satu sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Nah, persamaan investasi kesehatan dan pendidikan serta perbedaannya sendiri yaitu di persamaan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi terpadu pada seorang individu. Seorang individu dapat menjadi lebih efektif di suatu komunitas masyarakat, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen, karena kedua jenis investasi tersebut. Bahkan seringkali manfaat dari investasi kesehatan dikaitkan ke pendidikan atau sebaliknya. Nah, kedua faktor tersebut memiliki satu kesamaan ciri yang mendasar, yaitu bahwa keduanya mengandung sebagai elemen investasi dan sebagian lagi elemen konsumsi. Sedangkan persamaan lainnya yaitu selain dari kesamaan karakteristik, pendidikan dan kesehatan juga memiliki kesamaan dalam hal pembiayaan, di mana pendidikan dan kesehatan membutuhkan pembiayaan yang berada jauh di luar biaya konsumsi yang umum dianggarkan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan di hampir setiap negara dibiayai sebagian melalui sektor publik, dan sebagian lagi dibiayai oleh sektor swasta. Kemudian perbedaan dari investasi kesehatan dan pendidikan yaitu mengenai satuan perubahan kualitas yang digunakan dalam melihat pembentukan modal manusia melalui kedua investasi tersebut. Di mana satuan perubahan kualitas dari investasi kesehatan tidaklah sejelas dan segamblang satuan perubahan kualitas dari investasi pendidikan. Satuan perubahan dari investasi pendidikan yang umumnya digunakan misalnya seperti jumlah sekolah, jumlah siswa berbagai jenjang, jumlah guru, jumlah orang dengan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, dan sebagainya. Nah, satuan ini sudah umum digunakan dalam berbagai kajian tentang investasi pendidikan. Next.
Kemudian berinvestasi dalam kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan kesehatan itu sendiri gitu? Jadi kesehatan itu merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, pemulihan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jadi kesehatan juga merupakan faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Karena dengan mempunyai raga yang bugar, tentu saja akan menghasilkan jiwa yang damai dan perasaan yang seimbang. Mengapa investasi kesehatan sangat penting ya, seperti konsep dari kesehatan tadi. Apabila badan kita bugar, maka segala aktivitas yang akan kita lakukan terasa lebih ringan. Next. Keterkaitan antara investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, dalam modal kesehatannya itu merupakan faktor penting dalam kehadiran sekolah. Sehingga kalau setiap siswa hadir, maka mereka akan mendapatkan lebih banyak ilmu. Dan anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah atau dapat belajar secara efisien jika mereka dalam keadaan sehat. Kemudian dalam modal pendidikan, sekolah mengajarkan pokok-pokok kesehatan pribadi dan sanitasi. Kemudian juga dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Jadi jika seseorang ingin menjadi dokter atau perawat, itu diperlukan pendidikan yang lebih lanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali selanjutnya disampaikan oleh Gina. Kepada Gina, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menambahkan tentang berinvestasi pendidikan. Jadi ada pertanyaan nih, bagaimana cara membangun HDI? Jadi salah satu caranya yaitu melalui investasi dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, investasi itu artinya menanam modal. Nah, jadi investasi dunia pendidikan itu artinya penanaman modal manusia dalam dunia pendidikan. Contohnya, si A itu mempunyai orang tua yang hanya lulusan SD dan bekerja sebagai petani. Orang tua si A itu tidak mau anaknya seperti mereka, yang dimana petani tersebut panas-panasan menanam sawah, terus membajak masih menggunakan tenaga kerbau, dan panen itu 1 kali 4 bulan. Nah, maka dari itu orang tua si A itu menyekolahkan si A sampai ke jenjang S1 pertanian. Nah, setelah lulus, si A itu melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Namun perbedaannya di sini yaitu si A lebih modern, yaitu si A menggunakan tenaga mesin untuk membajak sawah, terus menggunakan bibit padi yang sudah dimutasi gen yang di mana panennya itu bisa 1 kali dalam 1 bulan gitu. Jadi di sini nampak perbedaan antara modal manusia yang hanya lulusan SD dengan yang lulusan S1 pertanian. Selanjutnya yaitu yaitu 3 alasan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Nah, jadi yang pertama yaitu pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Nah, pada praktek manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan yaitu fungsi teknis ekonomi, baik pada tataran individual hingga tataran global. Nah, jadi fungsi teknis ekonomis itu merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Contohnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif. Nah, secara umum terbukti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat pendapatannya juga semakin baik. Hal ini dapat dimungkinkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka orang tersebut semakin produktif dibandingkan dengan orang yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan karena keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Nah, alasan yang kedua yaitu investasi pendidikan memberikan nilai balik atau return of returns yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain.
Jadi nilai balik pendidikan itu adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Jadi di negara berkembang umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan itu relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik, yaitu perbandingannya 20% dibanding 15%. Nah, sementara di negara maju, nilai balik investasi pendidikan itu lebih rendah dibandingkan investasi modal fisik, yaitu perbandingannya 9% dibanding 13%. Nah, dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang itu relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga tingkat upah yang lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Nah, alasan yang terakhir yaitu investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi. Jadi selain fungsi teknis ekonomis tadi, ada lagi nih fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Saya akan menjelaskan salah satu fungsinya, yaitu fungsi sosial kemanusiaan. Jadi fungsi sosial kemanusiaan itu merajuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Contohnya, pada individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologi, sosial, fisik, dan membantu siswa untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai skematis trade-off dalam keputusan melanjutkan sekolah. Jadi di samping ini ada skema, yaitu di mana vertikal itu terdapat pendapatan dan biaya langsung, dan horizontalnya yaitu terdapat usia. Jadi di usia ini ada 0, 13, 17, dan 66 tahun. Jadi kita misalkan 13 tahun itu siswa yang sudah lulus sekolah dasar. Terus usia 17 tahun siswa yang lulus sekolah menengah, dan yang 66 tahun itu adalah usia pensiun gitu. Nah, jadi dapat dilihat dari 0 sampai 13 tahun membutuhkan sekolah dasar, yaitu modal manusia. Nah, karena sekolah dasar itu membutuhkan biaya langsung. Nah, maksud dari biaya langsung itu adalah biaya yang diperlukan, seperti uang baju, uang buku, ataupun uang sekolah. Nah, setelah lulus sekolah dasar, siswa tersebut ada dua pilihan. Yang pertama, melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi atau sekolah menengah, atau mereka bekerja. Nah, kita contohkan misalnya si A itu melanjutkan sekolah dan si B itu melanjutkan pekerjaan, memilih untuk bekerja. Nah, jadi karena si A itu memilih untuk melanjutkan sekolahnya, maka diperlukan biaya langsung yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sebelumnya, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Nah, selanjutnya si B itu tadi kan ingin bekerja, jadi dapat dilihat di garis merah itu adalah pendapatan si B, yaitu di mana pada usia 13 tahun gaji pertama si B kita misalkan itu 100.000. Nah, selanjutnya yaitu si A kan sudah lulus nih pada usia 17 tahun. Dia ingin bekerja. Nah, dapat dilihat di garis kuning ini itu adalah skema atau grafis si A tadi, yang dimana pada usia 17 tahun kita misalkan si A mendapatkan gaji pertamanya yaitu sebesar 1 juta gitu. Nah, jadi warna biru muda yang ini, yang usia antara 13 tahun sampai 17 tahun itu disebut dengan biaya tidak langsung. Nah, maksud dari biaya tidak langsung itu adalah si B itu kan yang harusnya dia mendapatkan sekolah untuk melanjutkan sekolah, tetapi dia memilih untuk bekerja. Nah, pendapatannya itu disebut dengan biaya tidak langsung. Nah, sedangkan yang biru tua itu adalah manfaat. Nah, di mana karena si A tadi melanjutkan sekolahnya dan mengurungkan niatnya untuk bekerja, maka dia mendapatkan manfaatnya lebih tinggi daripada si B tadi. Nah, jadi yang biru tua itu adalah manfaat yang didapatkan si A. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dian. Kepada Dian, saya persilahkan.
Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pekerja anak. Pekerja anak menjadi masalah bagi kebanyakan negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Pekerja anak di Indonesia akan memunculkan pengeksploitasian anak atas tenaga mereka. Pertimbangan lain terhadap perkembangan kepribadian, kesehatan, keamanan, dan prospek masa depan mereka yang mungkin dapat terganggu. Banyak pekerja anak yang tidak sempat menikmati masa sekolah atau bermain seperti anak-anak lain. Mereka yang belum cukup umur itu harus bekerja keras selayaknya orang dewasa, di mana seharusnya anak-anak menikmati haknya untuk tumbuh dan berkembang. Faktor penyebab adanya pekerja anak yaitu 1. Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Bagi keluarga miskin, mereka harus mengerahkan seluruh anggota keluarga atau SDM untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan hidup, kendati anak-anak mereka belum memasuki usia kerja. 2. Rendahnya upah untuk buruh dewasa. Anak-anak sebenarnya tidak lebih produktif ketimbang orang dewasa. Orang dewasa dapat melakukan pekerjaan apapun yang dilakukan anak-anak. Nyatanya, sebagian besar upah yang diterima anak-anak diberikan kepada orang tuanya. Slide selanjutnya. Undang-undang yang mengatur pekerja anak di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan pekerja anak, mulai dari batas usia diperbolehkan bekerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan, dan perlindungan bagi pekerja anak. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai batas usia minimum diperbolehkan bekerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Slide selanjutnya. Upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak. Yang pertama, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang kedua, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari BPTA atau singkatan dari bentuk pekerja terburuk anak melalui berbagai program antara lain program zona atau kawasan bebas 8 pekerja anak dan kampanye menentang pekerja anak. Yang ketiga, penguatan kapasitas penegak hukum norma pekerja anak dan BPTA melalui perluasan pendidikan dan pelatihan serta BIMTEK pengawasan norma kerja anak. Yang keempat, pelaksanaan kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan pekerja anak dan BPTA bentuk pekerja terburuk anak baik secara preemptif, preventif, dan represif oleh pengawas ketenagakerjaan melalui sosialisasi kepada stakeholder, pemeriksa perusahaan yang diduga memperkerjakan anak, dan penyidikan. Materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Miko. Baik, selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Apa itu gender dan kesetaraan gender? Kata gender sendiri dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, di mana kesetaraan gender yaitu merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban, di mana terdapat contoh pada saat zaman dahulu, zaman penjajahan, hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah, sedangkan anak perempuan hanya tinggal di rumah dan tidak boleh bersekolah. Tapi karena adanya kesetaraan gender di saat ini, anak perempuan pun bisa bersekolah hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gender dalam dunia pendidikan? Kesetaraan gender berbicara mengenai relasi atau hubungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks persamaan perlakuan, akses, dan kesempatan di berbagai bidang kehidupan, di mana semua bidang pendidikan itu harus dibuka seluas mungkin bagi perempuan ataupun laki-laki tanpa ada pembatasan tertentu. Salah satunya dengan membuat kurikulum yang membahas kesetaraan gender
Hal ini tidak terlepas dari pemeran pemerintah dalam melakukan kebijakan kesetaraan gender di Indonesia saat ini, di mana pemerintah telah membuat kurikulum gender yang di mana semua kaum perempuan berhak memperoleh wajib belajar selama 12 tahun dan boleh mengikuti pendidikan dalam bidang apapun yang sama dengan kaum laki-laki. Yang selanjutnya yaitu isu gender dalam bidang kesehatan. Dr. Untung menyatakan bahwa isu kesehatan yang saat ini menjadi program prioritas Departemen Kesehatan, salah satunya adalah upaya penurunan AKI dan AKB, di mana AKI sampai dengan saat ini sudah mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB yaitu 34 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya yaitu bahwa isu kebijakan gender ini yang berkembang saat ini antara lain yaitu urusan kehamilan dan kelahiran, sosialisasi pedoman Making Pregnancy Safer atau MPS yang ditujukan pada ibu-ibu, strategi nasional peningkatan pemberian ASI, Safe Mother Dot atau keselamatan ibu pasca melahirkan, serta dalam hal reproduksi yang dituntut penggunaan alat kontrasepsi, jumlah anak, dan rujukan pelayanan kesehatan. Semua itu dianggap hanya menjadi urusan perempuan dalam dunia kesehatan. Selanjutnya yaitu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu ada marginalisasi terhadap perempuan, di mana marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani sehingga tidak pantas atau tidak dapat memimpin. Akibatnya perempuan selalu dinomorduakan apabila ada kesempatan untuk memimpin. Seperti halnya dalam proses pembangunan, perempuan diikutsertakan tetapi tidak pernah diajak untuk dalam mengambil keputusan dan pendapatnya pun jarang didengarkan. Selanjutnya dalam keluarga pun perempuan tidak diakui sebagai kepala rumah tangga. Perempuan tidak boleh memimpin dan memerintah suami sekalipun suami tidak dapat memimpin. Selanjutnya dalam diri perempuan sendiri juga terdapat perasaan tidak mampu, lemah, menyingkirkan diri sendiri karena tidak adanya percaya diri. Selanjutnya yaitu beban ganda terhadap perempuan, di mana pekerjaan yang diberikan kepada perempuan ini lebih lama mengerjakannya bila diberikan kepada laki-laki, karena perempuan bekerja di sektor publik masih memiliki tanggung jawab pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat diserahkan kepada pembantu rumah tangga, sekalipun pembantu rumah tangga sama-sama perempuan. Selanjutnya yaitu stereotip masyarakat terhadap perempuan, di mana pandangan stereotip ini masyarakat memiliki diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sudah mempunyai sifat masing-masing yang sepantasnya, sehingga tidak dapat diukur dari kodrat yang telah ada. Sebagaimana yang saat ini terjadi, urusan rumah tangga diserahkan kepada istri dan anak perempuan. Pendidikan akan menjadi tanggung jawab ibu, dan mengurus suami diserahkan sepenuhnya kepada istri tanpa adanya upah. Kebanyakan perempuan memilih pekerjaan yang sudah dibagikan sesuai tanpa mempedulikan kemampuan atau potensi yang sebenarnya dimiliki. Jika seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, maka perempuan yang bertanggung jawab karena tugas perempuan tinggal di rumah. Selanjutnya yaitu subordinasi terhadap perempuan. Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan mereka sudah selayaknya sebagai pembantu nomor 2, sosok bayangan dan tidak berani memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Laki-laki menganggap bahwa perempuan tidak mampu berpikir. Selanjutnya yaitu kekerasan terhadap perempuan, di mana kekerasan terhadap perempuan ini dapat berupa kekerasan psikis seperti pelecehan, permintaan hubungan seks di tempat umum, senda gurau yang melecehkan perempuan, dan kekerasan fisik seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu alasan mempersempit kesenjangan gender. Tingkat rate of return pendidikan perempuan di Indonesia ini terbilang tinggi, terutama di negara berkembang. Selanjutnya meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ibu yang berpendidikan memiliki multiplier efek terhadap kualitas banyak generasi. Ini menjadikan suatu manfaat untuk mempersempit kesenjangan gender. Karena dengan adanya ibu ataupun perempuan yang berpendidikan tinggi, yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang sesuai dengan ibunya ataupun memiliki kecerdasan yang lebih sehingga dapat berkualitas generasi-generasi yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu
dapat memutus lingkaran kesetaraan kemiskinan. Hal ini sangat penting karena dengan adanya kesetaraan gender, maka kesenjangan ataupun kesenjangan pandangan antara laki-laki dan perempuan yang dianggap berbeda ataupun memiliki kekurangan dapat mengakibatkan berkurangnya kemiskinan di Indonesia, karena dengan adanya kesetaraan ini perempuan dapat memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, tidak hanya mengurus rumah tangga. Selanjutnya yaitu Undang-Undang dan Peraturan mengenai Kesetaraan Gender. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang hak asasi manusia Pasal 60 ayat 1. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Negara Indonesia, di mana undang-undang yang mengatur ini menegaskan bahwasanya adanya kesetaraan ataupun pandangan yang sama antara laki-laki dan perempuan di mata hukum. Tidak ada kesenjangan atau perbedaan sehingga perempuan ini biasanya tertindas oleh kaum laki-laki. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. 9 atas penyampaian materinya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam memajukan suatu bangsa. Tingkat kesehatan yang baik akan berpengaruh pada tingkat pendidikan dan begitu pula sebaliknya. Terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan dijadikan sebagai investasi jangka panjang, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai alat untuk perkembangan ekonomi. Kedua, pendidikan dapat memberikan nilai balik. Dan ketiga, pendidikan memiliki banyak fungsi. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan, maka pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi pekerja anak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi dan program, dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan penguatan hukum. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan dan kesehatan adalah adanya isu gender. Maka diperlukannya kesetaraan gender yang berarti bahwa pandangan semua orang harus menerima kesetaraan gender yang berarti pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara atau sama dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Baiklah, sekian presentasi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.